Selamat pagi sahabat Om Gemes. Hari ini saya sudah bersama Bang Kiki. Ini pendekar silat. Kalau saya kan atlet gulat. Nah, hari ini kita bicara bela diri tradisi, bela diri yang ada di tanah air kita, yaitu silat. Nah, ini coba Bang Kiki memperkenalkan diri, nama dan belajar silatnya mulai kapan, aliran silatnya, aliran apa, guru-gurunya siapa aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki. Nama lengkap siapa, Bang? Oh, nama lengkapnya Rifki. Rifki. Ya, dipanggil Bang Kiki. Saya belajar silat dari tahun 2007 sama orang tua, termasuk guru lah jatuhnya. Nah, dari tahun 2007 itu selesai sampai 2012. Berarti 5 tahunan lah. Sebelum 2007 belum belajar silat? Belum ada kepengenan bakal belajar silat karena belum diizinin sama orang tua. Karena orang tua itu kan guru besar di Tenabang lah. Siapa? Babe siapa tuh? Pak siapa tuh? Kalau guru murid-muridnya panggil Ceng Mus. Nama panjangnya Mustafa Sabeni. Nah, itu keturunannya Babe Sabeni berarti? Itu anaknya Sabeni. Nah, kalau saya kita ini cucunya Sabeni. Nah, kita belajar sama orang tua, sama Mustafa Sabeni. Nah, kalau sama Pak Mustafa Sabeni, Bang Rifki, Bang Kiki ini apa hubungannya? Anak kandung Mustafa Sabeni. Nah, terus Mustafa Sabeni belajar sama Sabeni. Nah, itu dari Sabeni itu turunin ke Mustafa turunin ke murid-muridnya, termasuk anaknya. Nah, anak-anak kandungnya Pak Mustafa Sabeni ini cuman Bang Kiki yang jalanin silatnya? Enggak, ada sebenarnya anak Mustafa Sabeni yang laki ada 5. Cuman yang suruh ngajar ada 3 orang. Yang lainnya nggak suruh ngajar karena dia merasa kurang kurang cocok atau nggak pantas lah. Jadi 3 orang yang masih berkecimpung di silat. Nah, kalau kita ini angkatan terakhir dari perguruan silat Mustafa Sabeni. Nah, kalau Pak Mustafa Sabeni, bapaknya Bang Kiki, beliau ngajarnya di rumah apa ada tempat khusus? Waktu itu latihannya di mana, Bang Kiki? Kalau dulu dia dipanggil jadinya. Panggil, misalnya kalau ada mau belajar, dia datengin ke tempat yang dia ngajar. Nah, pas sebelum angkatan terakhir kita nih, dia ngajar di rumah. Karena udah cukup umur, udah nggak kuat jalan jauh, makanya murid-muridnya pada datang ke rumah. Nah, bisa nggak Bang Kiki dikasih lihat ya sedikit dari apa yang dimilikin oleh perguruan Bapak Mustafa Sabeni ya, Bro? Nah, jurus-jurus atau ya jurus lah, kalau silat jurus kan, Bang Kiki ya? Iya, kalau praktek itu biasanya kita ngeluarin jurus-jurus doang. Nah, jurus-jurus sederhana yang biasanya Pak Mustafa Sabeni dan Bang Kiki ajarin atau transfer ilmu lah, atau memberikan jurus-jurus kepada murid itu biasanya kayak gimana? Jurus apa aja yang dasar aja, Bang Ki? Kalau yang dasar sih wajar deh, yang dasar. Ntar kita jalanin praktekin yang udah umum aja, yang biasa di anak Tenabang pada tahu semua lah. Cara Cina. Nah, coba Bang Ki kasih lihat yang cara Cina yang
modelan boleh. yang modelan di Tanah Abang. Nah, sini ada. Nah, cukup Bang Ki. Situ ya, iya. Nah, itu disebutnya cara Cina Bang Ki. Cara Cina itu aneh ambil simpelnya aja. Kalau misalnya kalau kita latihan banyak yang masih ada jurus-jurus yang belum. Tapi tadi sampai ke jongkok ya Bang Ki. Nah, posisinya rendah ya. Ya. Itu sasarannya kalau posisi rendah gitu Bang Ki. Itu maksudnya tuh kalau misalnya orang main bawah. Jadi sasarannya mungkin perut ke bawah kali ya. Ya, bisa jadi begitu. Tapi selama ini selama Bang Ki menjalani silat, ada nggak jurus yang memang pernah diaplikasikan atau Bang Ki pakai di luar konteks ngelatih? Misalnya tiba-tiba ya bela diri, atau emang bener-bener bener-bener digunakan waktu Bang Ki misalnya, kan biasa lah namanya di Tanah Abang kan daerah keras lah kan. Gitu. Iya, misalkan tiba-tiba ada orang ya ngajak sparring lah kalau istilahnya atlet. Biasanya sih kalau kita emang pas pet begitu, biasanya orang kebanyakan orang yang Babe Mustafa Sabeni aja biasanya cara Cina ini yang ngkeluarin. Ya, karena emang dasar dari silat Sabeni itu ya di cara Cina itu. Cara Cina artinya kalau kita ambil bahasa cara Cina berarti emang mungkin adaptasi dari jurus kuntau Cina kali ya. Bisa jadi mungkin karena awal-awal mungkin begitu. Kita juga kalau dari Sabeni ke sananya kita gelap. Gitu, karena orang tua kan nggak pernah cerita, nggak pernah jelasin. Iya. Gitu. Jadi cara Cina, makanya kan kayak saya penasaran kok disebutnya cara Cina, berarti adaptasi mungkin kuntau Cina kan berarti. Bisa jadi. Tapi kalau ada nggak Bang Ki yang jurusnya jurus Sabeni, yang khas Sabeni? Ya kalau selama aneh belajar ya begini aja udah. Yang cara Cina itu yang banyak kan? Yang orang paling diandelin kalau orang bakal berantem ya di cara Cina ini. Kalau misalnya kayak kelabang nyebrang, terus panjat berjalan, itu udah kombinasi deh tuh. Kalau misalnya dia berantem kan pasti kan otomatis jurus-jurus yang pernah diajarin dikeluarin. Gitu. Nah kalau apa tadi kelabang nyebrang tuh kasih lihat sedikit aja Bang Ki, kelabang nyebrang tuh kayak gimana sih? Oh boleh. Nah ini aliran Sabeni dari Babe Mustafa Sabeni. Ini anaknya Bang Rifki. Itu banyak sapuan nih Bang Ki? Iya, emang di silat dan Sabeni itu bisa banyak bantingan, itu kan bukan sapuan, bantingan itu jatuhnya. Jadi kalau istilahnya Pak Mustafa Sabeni itu bukan
bukan sapuan ya, yang gerakan kaki itu. Itu bakal hitungannya nyabet hitungannya. Nyabet ya. Iya, bukan sapuan. Tapi itu untuk menjatuhkan lawan kan? Bakal menjatuhkan lawan. Jadi pas kita pukulannya masuk itu bareng ya? Nah, dibarengin. Nah, silat dari tenabang sama silat-silat yang lain bedanya. Kalau silat tenabang mukul sembari maju, dibarengin. Kan kalau silat yang lain kadang-kadang maju dulu baru mukul, kadang-kadang mukul dulu baru maju. Kalau ini dibarengin. Terus kuda-kudanya dia nggak terlalu rendah ya? Nggak pakai kuda-kuda sebenarnya sih hitungannya. Iya, posisi berdirinya dia nggak rendah gitu. Kan ada silat yang posisi berdirinya rendah tuh, kalau mau mulai masuk jalan jurus rendah gitu. Kalau ini kayaknya emang sebenarnya silat yang praktis, jadi silat yang langsung bisa dipakai. Maksudnya semua silat bisa langsung dipakai, coba dia mengambil cirinya apa ya, spontan. Karena posisi berdirinya kuda-kudanya dia nggak rendah, dia tinggi. Terus masuknya juga langsung kan, Bang Ki ya, nggak pakai kembangan gitu. Terus kebanyakan dia lurus maju mundur. Serong-serongnya nggak begitu banyak kan ya, Bang Ki? Nggak terlalu banyak. Kalau udah masuk lurus, dia tempat sempit juga bisa latihan. Penting dia bisa ngatur tuh tempat. Jadi bukannya tempat yang ngatur silat yang ngatur tempat. Iya, kalau Bang Ki barusan bilang dia bisa di tempat yang sempit, berarti emang sebenarnya ini mungkin dulunya digunakan memang kalau kita masuk ke jalan setapak yang kecil, gang-gang yang kecil, itu emang kalau saya boleh nilai dengan segala kerendahan hati, dia emang buat apa ya, kayak buat berkelahi di posisi yang sempit, yang kecil, yang nggak enak lah gitu. Jadi dia langsung apa ya, gerakannya tuh langsung spontan gitu, nggak banyak, nggak ada kembangannya malah Bang Ki. Ya kembangannya kayak gitu iya. Maksudnya kalau ngebuka main nggak pakai kembangan. Agak. Kalau silat dari aliran Sabeni ini dia bisa bertahan sembari nyerang. Jadi pertahanannya itu ya menyerang, ya kan? Gitu. Maksudnya kelemahannya ditutupin dengan kecepatan. Speednya harus tinggi. Kalau artinya begitu ada potensi serangan harus masuk duluan tuh. Pokoknya kalau emang kita bertahan kan juga cuma 1 juz 2 juz, kesananya kita nyerang. Iya. Ini sebenarnya kalau saya boleh nambahin Bang Kiki, itu sejalan dengan metode olahraga modern. Jadi ternyata nenek moyang kita, pendahulu kita tuh udah sampai ke situ. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah kan orang-orang sekarang pakainya istilah bahasa Inggris, the best defense is offense. Nyata para pendahulu kita, leluhur kita itu udah sampai ke situ. Jadi pertahanan terbaik itu ya menyerang. Kalau cuma bertahan ya habis. Kan ada kan silat yang bertahan dulu, kan? Kalau ada kesempatan baru nyerang. Kalau silat ini enggak. Pokoknya deh bertahan sebentar. Kalau emang itu mau ada kesempatan kan enggak langsung nyerang gitu. Nah itu di Tanah Abang dan sekitarnya ini Bang Kiki, ada berapa? Maksudnya kan dari Babe Sabeninya itu kan turun ke Pak Mustafa Sabeni. Terus ada siapa lagi anak-anak di beliau yang masih mewarisi silatnya Babe Sabeni? Kalau bakal mewarisi silatnya mau banyak. Yang misalnya yang dari satu darah, yang dari bersaudaranya Pak Mustafa. Ada yang lakinya aja ada 5. Cuman yang 2 udah almarhum. Itu siapa aja yang almarhum, yang nurunin silat siapa aja? Nah, yang almarhumnya Rusri sama Topik, itu dia almarhum. Nah kalau yang sisa 3 ini Ramdhani, Iksan, sama Ane, Kiki. Itu artinya gini kan, Pak Mustafa ada kakak beradik tuh. Yang tadi yang Bang Kiki bilang udah ada 2 yang udah berpulang. Jadi anak. Jadi yang masih masih merawat silatnya
dari turunan selain Pak Mustafa Sabeni siapa? Ya banyak, ada Jul Bakhtiar. Itu juga masih turunannya Itu, ya itu ada sepupu hitungannya. sama Bang Gigi. Ya, jadi bapak Ani sama bapak dia ada abang. Oh, jadi Pak Mustafa sama bapaknya Bang Jul Ada abang. ada abang. Nah, itu anaknya Babi Sabeni. Anaknya Bang Jul apa ya? Ya itu artinya anaknya Babi Sabeni dong. Kan Cucu. kalau Bang Julnya. Iya, kalau yang M Ali-nya itu Muhammad Ali itu anak. Iya, itu kakak beradik sama bapaknya Bang Gigi. Wah, luar biasa tuh. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Om Gemes, jangan melihat orang dari tampilan. Jangan melihat orang dari kelihatannya kok nyata Bang Rifki ini, Bang Gigi ini adalah keturunannya